Halo teman-teman yang berbahagia, seperti janji saya tadi siang, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari komunitas ya, dari kolom komunitas. Nanti kita coba perhatikan dulu ada beberapa pertanyaan ini yang mungkin kita bisa bahas bersama-sama dan mendapatkan hal yang bantu kita untuk bersama-sama jadi jauh lebih baik lagi ya. Pertanyaan pertama, Dok, dari Ilham Motret ya. Dok, kadang saya merasa sembuh, moodnya baik, tapi kadang-kadang tiba-tiba cemas. Kalau udah cemas panik dan 1001 sensasi menyertai, akhirnya dipaksa buat tidur, setelah bangun enak lagi, tapi keliengan terus hadir. Gimana solusinya? Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena bisa tidur, ya. Berarti kalau kita bilang situasinya itu tidak terlalu berat. Karena kalau misalnya pasien itu bisa tidur, berarti dia tidak terlalu cemas. Kalau orang yang sudah parah sekali cemasnya, itu tidak akan bisa. Walaupun dipaksa tidur sekalipun, dia tidak akan bisa tidur. Maka daripada itu, kalau melihat hal yang seperti ini, maka dia bisa tidur, maka sangat baik sekali. Dan ini tentunya perlu diperhatikan banyak di antara pasien-pasien itu kesulitan tidur. Nah, pendekatan tidur ini menjadi sangat penting karena dominan gejala itu lebih baik kalau misalnya si pasien itu bisa membantu tidurnya dengan lebih baik. Kalau enggak, nanti akan berputar-putar gitu ya di situ-situ aja. Jadi dia enggak akan terlalu bagus gitu. Ini sayang sekali kalau tidak ya. Jadi ada baiknya kita harus fokus pada bagaimana situasi menjadi jauh lebih bagus lagi ke depannya supaya makin lama makin baik gitu ya, nggak terus-terusan. Jadi kalau demikian termasuk gejala cemas yang ringan. Walaupun 1001 sensasi datang, ditidurin membaik. Ya, artinya nggak terlalu berat tuh. Kok bisa begitu? Iya memang demikian. Maka daripada itu kita perlu lihat, nggak boleh terlalu self-diagnosis sendiri dengan mengatakan bahwa kita itu cukup mengalami problem yang berat seperti itu. Jadi perlu dipahami sama teman-teman ya. Ini juga eh, situasi yang mungkin perlu dibantunya dengan cara apa? Bisa dengan cara biasa ya, seperti kayak membantu dengan relaksasi, meditasi, ya. Itu kemudian mencoba melambatkan proses pikiran, ini juga sangat membantu tentu. Nah, Ical Jambi nih, ini sering bertanya nih ya Bapak ya. 45 tahun, 178, 80 kilo. Mengapa karakter yang dulunya kita udah hilangkan tiba-tiba muncul kembali? Yang membuat kita seakan memerlukan perlawanan. Pengen menjauhi dari karakter itu akan tetapi dengan pergolakan tersebut fokus dalam bekerja kadang jadi terganggu. Sering buat kesalahan dalam bekerja gara-gara memikirkan pergolakan karakter. Kira-kira solusinya seperti apa? Sebab dapat mengganggu kenyamanan dalam keseharian. Muncul kecemasan, tidak percaya diri, ya, kemudian juga sering berkutat dengan hal tersebut. Ini ada lanjutannya, menambahkan ada perasaan cemas dan takut dan dihantui oleh kesalahan dalam bekerja apabila karakter yang tidak diinginkan masuk ke karakter kita di kawasan pekerjaan kita lakukan mengalami kesalahan yang fatal dan akan mempengaruhi karir kita. Karena itu sudah dibuktikan, sekarang diturunkan jabatannya oleh pimpinan akibat hal tersebut. Nah, ini menarik nih, Pak Ical ya. Jadi, saran saya sih, mungkin Pak Ical ini perlu berkonsultasi langsung ke dokter jiwa atau seorang psikolog. Karena yang dimaksudkan dengan karakter tersebut oleh Bapak perlu didalami lebih lanjut lagi. Mungkin tidak bisa dengan hanya mengikuti kelas-kelas pejuang psikosomatik seperti ini. Karena kalau ini kan lebih ke formal ya, jadi lebih ke seluruhan, tidak spesifik. Kondisi Bapak sendiri kelihatannya membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karakter tersebut, yang kemudian tiba-tiba bisa muncul dan kembali lagi datang. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat secara teori kepribadian, seorang yang sudah berusia di 18 tahun ke atas itu tidak serta-merta bisa berubah karakternya. Kalaupun dia mulai mencari sesuatu hal yang lebih baik dan dia berupaya untuk misalnya meniadakanlah sifat atau karakter tersebut, maka sebenarnya itu bukannya hatinya hilang, tapi lebih dikendalikan saja. Misalnya ada orang yang punya sifat pemarah,
Ya, dia sering marah karena merasa apa yang dia dapat tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dia bisa mengendalikan kemarahan itu, walaupun mungkin dalam kenyataan hidupnya dia tidak selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan menyadari hal tersebut, dia makin lama makin sadar bahwa, oh iya, saya perlu belajar bahwa segala sesuatu itu tidak selalu sesuai apa yang saya inginkan. Dan karakter pemarahnya itu lama-lama bisa dia kendalikan. Namun pada suatu saat dia lagi stres, mungkin dia kurang tidur, atau dia saat itu lagi banyak tekanan, dan ditambah lagi apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, maka dia bisa kembali muncul gejala karakter marahnya itu sampai membuat problem. Kemudian juga ada orang yang punya sifat misalnya sering mengadu domba orang lain. Ya, kita tahu tuh ada beberapa orang yang punya sifat psikopatik namanya. Jadi orang yang orang bilang psikopat itu bukan selalu misalnya membunuh orang gitu ya, bukan. Tapi bisa aja dia manipulatif, ya, mudah menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah, melakukan hal-hal tindakan yang tidak perlu gitu ya. Itu yang akhirnya membuat masalah dia sendiri. Itu akhirnya ditimbulkan sesuatu kesadaran dari diri dia dan akhirnya dia sadar bahwa oh dia sifatnya manipulatif. Ada orang-orang yang bisa sadar begitu ya dan kadang-kadang itu tiba-tiba bisa muncul saja kesadaran tersebut gitu ya atau melihat atau mengkondisikan dirinya dengan sesuatu hal dan akhirnya dia bisa membantu dirinya dengan baik ya setelah melewati itu. Tapi pada suatu masa mungkin dia mendapatkan tekanan yang berat, situasi kondisi yang nggak sesuai, dan akhirnya kondisi tersebut kembali datang. Dia punya sifat manipulatif itu kembali. Sebenarnya tidak berbeda ketika kita membicarakan tentang masalah kecemasan. Orang cemas itu bisa muncul kembali kan kecemasannya tanpa dia kira gitu karena ternyata dia tidak sadar bahwa tekanan hidupnya itu cukup berat atau tidak mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini selanjutnya nanti akan coba saya jawab pada kesempatan berikutnya. Nanti kita akan lihat ya, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman supaya jauh lebih baik dulu ke depan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu. Salam sehat jiwa selalu.